Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Adi Setiawan dengan NIM 0321019 kelas Biologi F. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem saraf pada ular. Jadi sistem saraf itu adalah sistem organ yang terdiri atas serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dan esensial untuk persepsi sensorik indrawi, aktivitas motorik volunter dan involunter organ atau jaringan tubuh, dan homeostasis sebagai proses fisiologi tubuh. Pada ular terdapat dua sistem saraf, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Untuk sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Pada sistem saraf di otak pada ular terdiri dari 6 bagian utama, yaitu yang pertama sebagai otak besar atau cerebrum. Ini berfungsi untuk mengatur sebuah kegiatan pusat pada ular. Kemudian yang kedua ada otak kecil atau cerebium, berfungsi untuk mengatur kerja otot sadar. Kemudian yang ketiga ada otak tengah atau mesencephalion, berfungsi untuk sebagai tempat kerja dari kelenjar endokrin. Kemudian yang keempat itu ada medula oblongata atau sumsum penghubung, berfungsi untuk mengantarkan impuls dari medula spinalis ke bagian otak ular. Kemudian yang kelima itu ada lobus olfactorius atau sebagai pusat penciuman, dan yang keenam itu ada pusat penglihatan atau lobus opticus. Selanjutnya juga kita akan membahas tentang kenapa penciuman pada ular lebih besar ketimbang dengan penglihatannya. Jadi hal ini disebabkan karena pada otak ular itu terbagi dalam dua lobus besar, yaitu lobus olfactorius yang terletak di kiri dan lobus opticulus yang terletak di kanan. Namun di sini lobus olfactorius atau yang terletak di kiri itu lebih besar, yang berfungsi sebagai penciuman, ketimbang dengan lobus opticulus yang berfungsi sebagai penglihatan. Sehingga di sini dijelaskan bahwa penciuman pada ular lebih besar dibanding dengan penglihatannya. Selanjutnya sistem saraf yang berikut adalah sumsum tulang belakang. Jadi medula spinalis ini adalah salah satu sistem saraf pusat yang terletak di sumsum tulang belakang. Jadi ada dua bagian sumsum tulang belakang, yaitu sayap dorsal dan sayap ventral. Adapun mekanisme medula spinalis, yaitu impuls yang diterima dalam bentuk rangsangan itu masuk ke dalam sumsum tulang belakang melalui sayap dorsal dan dikeluarkan berupa impuls motorik melalui sayap ventral melalui efektor dan akan keluar dalam bentuk sebuah gerakan. Berikutnya sistem saraf, yaitu sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi dibagi menjadi dua, itu sistem saraf sadar dan sistem saraf tidak sadar. Untuk sistem saraf sadar itu dikendalikan langsung oleh otak, sedangkan sistem saraf tidak sadar itu adalah sistem saraf sebuah gerakan yang tidak dikendalikan oleh otak, misalnya denyut jantung, dan juga misalnya peredaran darah dan lain-lain.